menarik banget ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang belajar memimpin di SMP, jangan menganggap pengalaman kecil itu nggak penting, karena bisa jadi itulah latihan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita lihat dari perjalanan kakak, ternyata cukup banyak organisasi yang pernah diikuti ya, mulai dari OSIS, Postan, Green Generation, sampai bidang lain. Apa yang membuat kakak berani mengambil begitu banyak kesempatan, dan bagaimana cara kakak membagi waktu tanpa mengorbankan akademik? Oke, kan kita pasti pernah dengar ya Pak, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi kalau misalnya bisa, setiap ada kesempatan itu coba dulu aja. Coba dulu daftar, coba dulu untuk berjuang mendapatkan posisi yang diinginkan. Kalau misalnya tidak, nggak apa-apa. But please we try gitu. Jadi aku memang berniat banyak organisasi itu karena pertama aku mau bersosialisasi lebih banyak. Aku pengen bertemu dengan banyak orang, aku ingin tahu pikiran mereka. Aku juga pengen istilahnya networking, itu adalah salah satu alasan utamanya. Kedua, aku pengen memberikan dampak yang bisa aku berikan di berbagai bidang. Mungkin kalau misalnya kita bicara OSIS, maka ya OSIS dan juga Postan di sekolah aku dan juga Postan. Kemudian di bidang lingkungan, aku memilih waktu itu join Green Generation Palembang. Dan kemudian ada juga bidang 2017 yang mirip pageant lah yang bisa dibilang. Dan itu sebenarnya waktu aku daftar bidang 2017 itu sebenarnya keluar dari kampus yang aku baru pertama kali itu. Dan alhamdulillahnya itu buat baik, dan juga tidak ada rasa penyesalan sama sekali dalam aku mengikuti organisasi tersebut. Kalau misalnya bicara gimana menyeimbangkannya dengan akademik, sebenarnya susah banget, karena tentu saja kalau misalnya kita udah banyak organisasi dan juga mesti mikirin nilai ya, soalnya kita sebagai student, kita sebagai murid yang harus goal utama kita dari sekolah adalah nilai, dan akan membantu kita pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, kalau misalnya sini nilai aku tuh lumayan turun sejak yang kecimpung di banyak organisasi, dari kelas 10 kelas 11 kemudian nilai aku lumayan turun, tapi alhamdulillahnya masih oke dalam kadar yang dengan seluruh kesibukan aku tuh alhamdulillah masih oke. Yang pasti kuncinya adalah di time management. Sebenarnya kalau misalnya aku akuin time management aku terlalu bagus, tapi satu yang harus dipegang adalah ketika lagi kelas itu beneran fokus sama pelajaran, itu satu. Jadi beneran action, dengerin apa dulu, catat, kerjain latihan, terus juga kalau misalnya ada ulangan, samain ulangan dulu, jadi yang lainnya dikesampingin dulu. Terus juga kadang kalau misalnya aku udah dispensasi nih, misalnya harus ngurus sesuatu, ngurus kan atau pendidikan, itu aku biasanya minta teman, nanya, oh di kelas aku lagi nggak ada, ngapa-ngapain aja, ada tugasnya, dan kalau misalnya ada biasanya tugas itu aku tulis. Jadi nilai itu jangan sampai ketinggalan. Dan juga tentu saja kita perlu juga bantuan bimbingan. Jadi aku juga bimbel. Jadi waktu bimbel aku mengejar ketinggalan yang mungkin aku dapetin selama aku sibuk tadi. Soalnya kan ngurus untuk program kerja dan juga kegiatan itu kadang ngambil waktu jam belajar ya, untuk koordinasi dan komunikasi ya. Jadi ya perlu kita harus bisa untuk mengejar ketinggalan yang kita dapetin selama hari. Kuncinya bukan sekedar punya banyak kegiatan, tapi bagaimana kita mengatur prioritas dan tanggung jawab. Berarti bukan soal punya waktu lebih banyak, tapi bagaimana memanfaatkan waktu yang ada. Ini penting banget, terutama untuk teman-teman yang mungkin berpikir kalau organisasi nanti belajarnya terganggu. Lanjut ya kak, sekalian menjawab kekhawatiran itu. Banyak siswa yang ingin aktif di organisasi tapi takut nilai turun. Menurut kakak, organisasi itu sebenarnya menghambat prestasi atau justru bisa menjadi tempat seseorang berkembang? Oke, aku sebenarnya
sebenarnya kalau misalnya dari nilai aku bilang ya nilai aku turun ada, dan memang faktanya kalau misalnya itu jadi reduksi maka ya nilai aku sebenarnya bukan turun tapi lebih ke yang lain itu lebih banyak gitu naiknya. Nah sebenarnya kalau misalnya dibilang aku nggak mau ikut organisasi nih karena nilai aku turun, ya orang berpikiran hal itu wajar, tapi sebenarnya aku prinsip kalau misalnya kita udah istilahnya nyemplung ke suatu hal ya kita menangin banget, kita harus selesain banget, finish what we start. Jadi organisasi itu malah membuat orang bisa berkembang karena banyak hal yang didapatkan dengan melalui organisasi-organisasi yang bisa diikutin. Jadi sebenarnya organisasi dan akademik itu nggak harus dipertentangkan ya Kak. Justru kalau bisa dikelola dengan baik, keduanya bisa saling mendukung. Betul, dan sebenarnya organisasi dan akademik itu harus bisa dijalankan seiringan. Dan mungkin yang paling penting bukan seberapa banyak organisasi yang kita ikuti, tapi apa yang kita pelajari dari setiap pengalaman tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ingin saya dengar nih Kak. Karena Kak Ikram sudah cukup melangkah jauh dari SMP ITI Al-Furqan, kita mau melihat satu hal nih Kak. Apa sebenarnya yang masih tertinggal dari SMP ITI Al-Furqan di dalam diri Kak Ikram sampai hari ini? Kalau misalnya satu hal kayaknya kedikitan ya Pak. Sebenarnya banyak banget dari Al-Furqan yang at least masih coba aku terapin di kehidupan aku. Salah satunya mungkin pembacaan al-maksurat. Aku di asrama kan setiap sore al-maksurat sore, terus pagi ada pembacaan al-maksurat, ada juga tayat Al-Quran. Nah itu masih coba aku terus terapin di kehidupan aku. Ya kalau misalnya dari sisi lain mungkin prinsip-prinsip basic prinsip yang kita perlu sebagai hamba Allah itu juga pegang, kayak pastinya kita di Al-Furqan ada yang namanya apa, kalau misalnya di yang kayak di bimbingan kayak gitu yang ada kelompoknya, nah yang BPI, ilmu-ilmu yang aku dapetin dari Ustadz dan dari sini melalui BPI itu juga tetap aku ingat, tetap aku terapin kayak gimana adab-adab yang benar, terus kemudian misalnya prinsip seperti jujur, tanggung jawab, disiplin itu tetap aku pegang sampai sekarang, dan ya aku mendapatkan ini di Al-Furqan karena memang prinsip-prinsip agama basic dari yang diberikan oleh Al-Furqan itu harus kita pegang selalu. Jadi, kalau diminta menyebutkan 3 hal yang paling SMP Al-Furqan banget nih, yang masih melekat dalam diri kakak sampai sekarang, apa aja? yang Al-Furqan banget Ya, yang Al-Furqan banget itu tadi kayak baca al-maksurat tuh. Sebenarnya ya di Islam terpadu lain mungkin ada ya, tapi bacaan al-maksurat, terus juga tadarus, terus juga aku masih pakai doa yang diajarin dari SMP Al-Furqan, masih aku pakai zikir setelah sholatnya gitu. Terus juga aku masih mencari tahu lagi lainnya, rasa ingin tahu yang sebenarnya dibibitkan dari aku di SMP itu masih terasa banget sih sampai sekarang aja. oh, menarik banget nih. Berarti setelah lulus seseorang bisa meninggalkan sekolah, tapi nilai dan pengalaman yang didapat dari sekolah belum tentu ikut tertinggal. Dan menurut saya itu juga yang membuat pengalaman sekolah menjadi lebih bermakna, bukan hanya apa yang kita dapatkan selama berada di sekolah, tetapi apa yang masih kita bawa setelah meninggalkannya. Dari perjalanan kakak, kita bisa melihat bahwa kakak ini cukup aktif dalam leadership, komunikasi, organisasi, dan berbagai kegiatan. Menurut kakak, seberapa penting sekolah memberikan ruang bagi siswa untuk belajar memimpin, berkomunikasi, dan menemukan potensinya sejak SMP? Yang pastinya kalau misalnya setahu aku di Al-Furqan ya, itu kan udah ada istilahnya sarana-sarana dan juga wadah-wadah yang diberikan oleh sekolah kita kan gitu, dari family, kemudian
ada duta literasi kalau nggak salah sekarang ya. Nah zaman aku tuh nggak ada tuh, belum ada tuh duta literasi tuh. Kemudian ekskulnya juga sekarang nambah banyak ya. Dulu aku pas SMP tuh ikut basket, sekarang udah ada jauh lebih banyak ya. Udah ada apa tadi, bina fisik ya, bina fisik, udah ada paskib juga. Nah zaman dulu tuh di zaman aku juga belum ada tuh paskib dulu. Jadi kalau misalnya mau pacaran yang ngelatih tuh bunda ade kan ya. Nah, bunda ade yang biasanya ngelatih, istilahnya tuh 3T-nya tuh pas setiap mau upacara doang. Tapi sekarang udah ada ekskulnya ya. Nah, wadah-wadah itulah yang bisa kita manfaatin nih sebagai siswa untuk kita mencari sebenarnya aku nih hobinya apa, talent aku di mana. Misalnya ya kalau misalnya kita mau memperdalam tentang leadership, kita harus coba daftar family dong. Terus kalau misalnya kita mau coba ke komunikasi ya mungkin melalui family juga bisa ya komunikasi. Dan juga ada ekskul kayak public speaking gitu kan ya. Nah kayak gitu, atau ada English club kalau misalnya mau ke arah English. Kalau misalnya mau yang olahraga ada futsal, basket kayak gitu. Ya pastinya wadah yang diberikan sekolah itu sangat penting, karena kalau misalnya tidak ada wadahnya, tidak ada tempat untuk mencari apa yang kita mau, apa yang kita bisa, maka kita harus mencari itu di luar. Setuju banget nih, karena terkadang seorang siswa sebenarnya punya potensi, tapi belum tahu bahwa dia punya potensi sampai diberikan ruang untuk mencoba. Ya. Jadi sekolah bukan hanya tempat untuk bertanya nilai kamu berapa, tapi juga membantu siswa menemukan jawaban dari pertanyaan, saya sebenarnya bisa jadi apa? Benar banget. Lanjut nih kak, saya yakin ada teman-teman yang menonton dan berpikir, saya kayaknya biasa aja, saya nggak jago public speaking, dan saya belum pernah ikut organisasi. Nah kak, kalau ada adik kelas yang merasa dirinya biasa-biasa aja dan belum menemukan potensi masing-masing, dan apa pesan kakak untuk mereka? Pesan aku adalah everyone is different. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang aku biasa-biasa aja, itu tuh salah. Karena tentu saja everyone is unique. Semua orang punya plus minusnya mereka sendiri, dan itu adalah tugas dari diri kita untuk bisa mengkaji dan menggali sebenarnya itu tadi apa yang menjadi plus aku, apa yang menjadi minus aku. Jadi pesan aku ke mereka adalah keep trying, karena dengan kita tidak berhenti mencoba, lama-kelamaan kita bakal tahu nih sebenarnya aku nih sukanya kemana sih, aku nih hobinya kemana. Misalnya kita ambil contoh basket, kalau misalnya memang pasti kan belum tahu tuh kita suka basket kalau misalnya kita nggak mencoba. Kalau misalnya mungkin coba-coba dulu misal futsal, futsal aku kurang bisa, terus kemudian coba badminton, aku di badminton sering nggak kena mukul, akhirnya coba lagi olahraga lain, basket, ternyata hobi nih, suka, dan kita perdalam hal itu. Nah itu yang bisa menjadi plus dari kita. Tapi kita juga harus ingat kalau misalnya setiap orang ada minusnya. Jadi kalau misalnya pesan kedua aku adalah jangan menutup diri dari saran maupun kritikan dari orang lain. Tentu aja kita sebagai manusia nggak ada yang sempurna. Jadi kritik dan saran tentu datang dari semua orang. Nah, juga tugas kita sebagai orang yang masih terus menerus belajar itu adalah menerima kritik dan saran yang ada. Jadi kita juga bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri kita, baik itu dalam bersosialisasi, atau mungkin organisasi, atau mungkin everything in general. Keren banget nih pesannya kak. Jadi sebenarnya kita nggak harus langsung hebat untuk mulai mengambil kesempatan ya kak. Kadang kita justru menjadi hebat karena kita berani mencoba hal yang baru. Dan mungkin untuk teman-teman yang sedang menonton hari ini belum tahu apa akan jadi apa saya 5 tahun lagi, sama kayak Kak Arsyil Karim yang dulu mungkin juga belum membayangkan perjalanan sejauh ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang lebih santai, namanya Quick This or That.
Saya akan kasih dua pilihan. Kak Ikram harus pilih salah satu dan jawab dengan cepat. Jangan terlalu lama mikirnya ya. Oke. Yang pertama, ketua atau anggota? Ketua. Leader atau team player? Leader. Public speaking atau behind the scene? Behind the scene. Organisasi atau lomba? Organisasi. Prestasi atau pengalaman? Pengalaman. Planning atau spontan? Planning. Ketua yang tegas atau ketua yang dekat dengan anggota? Ketua yang dekat dengan anggota. Oke, saya catat semua jawabannya ya kak. Tapi ada satu jawaban yang menarik perhatian saya. Oke, apa tuh? Kenapa kakak lebih milih ketua yang dekat dengan anggota daripada ketua yang dekat? Oke, jadi kayak gini Faza. Ketua yang tegas itu mungkin bisa lebih didengarkan oleh anggotanya, tapi belum tentu mereka akan senang dengan kepribadian yang kayak gitu. Kayak yang aku bilang tadi, kita sebagai ketua itu menghandle banyak sekali tipe kepribadian yang berbeda. Tipe kepribadian teman kita yang A pasti akan beda dengan yang B. Tugas kita sebagai pemimpin adalah mengetahui gimana caranya melakukan pendekatan terbaik. Bagaimana caranya kita sebagai pemimpin itu bisa mengeluarkan potensi dia yang maksimal. Misalnya kita minta tolong teman kita untuk melakukan sesuatu, misalnya lagi ngurus basket deh, terus tolong minta bikinin bagan. Awalnya mungkin dia enggan. Nah, itu tugas kita sebagai pemimpin, bagaimana yang awalnya dia enggan, tapi kita bisa persuasi teman kita itu untuk ingin melakukan atau ingin memberikan yang terbaiknya dalam melakukan pekerjaan atau instruksi yang kita berikan itu. Nah, kemudian kenapa aku lebih pilih ketua yang lebih dekat dengan anggota? Karena dalam organisasi, ya walaupun seharusnya memang ketua itu memang bisa tugas, harus bisa tugas juga, tapi kita sebagai ketua harus memiliki apa yang aku sebut dengan empati kognitif, dimana empati ini sangat diperlukan. Kenapa? Soalnya sebelum kita membuat keputusan, sebelum kita memberikan instruksi, kita harus paham dulu keadaan dari anggota-anggota kita. Kita nggak bisa hanya memberikan suatu instruksi yang kita harap mereka bisa laksanakan dengan sempurna, kita harap mereka bisa execute it perfectly, tapi kita nggak tahu keadaan pemikiran dia itu kayak gimana. Kita nggak tahu, kalau misalnya nih Fazla memberikan instruksi ke teman Fazla dan instruksi itu diterima dengan mentah-mentah tanpa ada pertanyaan maupun tanpa ada saran, itu sebenarnya bisa Fazla tanyain ke teman, apakah dia beneran paham, apakah dia ada saran. Kenapa? Kalau misalnya instruksi itu hanya diterima mentah-mentah, mungkin ada hal yang terlewat yang sebenarnya bisa membuat instruksi tersebut atau rencana awal itu bahkan lebih baik. Jadi aku selalu membuka ruang komunikasi yang dimana kalau misalnya ada suatu hal yang perlu dilakuin, selain memberikan instruksi dengan tegas ya, karena kita sebagai pemimpin juga masih, tapi aku masih menanyakan ke mereka, ada yang jadi masalah nggak, ada problem nggak, ada saran nggak. Jadi memang apa yang bisa kita lakukan itu maksimal kan gitu. Ternyata di balik pilihan yang kelihatannya cukup simpel, ada pengalaman kakak selama berorganisasi yang cukup dalam juga ya. Oke, saya rasa cukup nih untuk membongkar sisi serius Kak Ikram. Kan kita tadi sudah membahas masa SMP nih, perjalanan organisasi sampai pengalaman kakak menjadi pemimpin. Tapi perjalanan Kak Ikram tentunya belum selesai kan. Setelah semua pengalaman yang sudah kakak jalani, apalagi yang ingin kakak taklukkan? Oke, jadi sebenarnya dari semua organisasi yang Fazla sebutin tadi, hampir semuanya udah berada di ujung periodenya. Alhamdulillah untuk jadi aku jabatan yang masih aktif itu adalah OSIS sekolah,
kemudian masih ada Forum OSIS Sumatera Selatan. Sisanya itu udah istilahnya udah demis. Nah, kedepannya yang bakal aku lakuin, mungkin untuk sekarang aku mau rehat dulu dari organisasi. Aku bakal, karena sekarang posisinya udah kelas 12, jadi aku bakal mencoba menaikkan nilai aku lagi, lebih fokus ke nanti, ya lebih fokus ke pendidikan. Kebetulan juga nanti di bulan 10 kami ada TKA, kemudian lanjut semoga aku eligible ya, tolong doain ya Fazla ya. Kemudian ya fokus ke PTN. Nah, dan juga sebelum semua hal itu, aku sekarang lagi ngikutin pemilihan 100 ketua OSIS terbaik SMA sederajat se-Indonesia. Ya, mohon doanya juga Fazla, sekarang lagi tahap satunya, dan bentar lagi insya Allah aku mau submit application aku. Jadi sisa aku tahu tembus sebagai 100 ketua OSIS SMA sederajat terbaik di Indonesia. Mungkin itu ya yang istilahnya pengen aku taklukkan. Jadi selain itu mungkin ya itu sebenarnya aku berharap bisa menjadi perwakilan sekolahku dan juga Forum OSIS Sumatera Selatan menjadi 100 ketua OSIS terbaik di Indonesia. Yang namanya ini ISLC, jadi Indonesia Student Leadership Camp, di mana ini dilaksanakan oleh Forum OSIS Nasional kerjasama dengan Universitas Indonesia gitu. Kemudian ya aku pengen lebih fokus ke nilai aku, karena kalau misalnya kami ngejokesnya itu udah tua kami ya Fazla, udah mau serius, udah mau memikirkan perguruan tinggi yang akan kami impikan, yang kami impikan dan yang akan kami tempuh. Insya Allah semoga semua target dan impian kakak dimudahkan dan satu persatu tercapai. Amin. Semoga perjalanan pendidikannya juga semakin lancar dan bisa membawa kakak ke kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung episode. Tapi sebelum kita benar-benar menutup Family on Air hari ini, saya punya 2 pertanyaan terakhir yang menurut saya cukup penting. Kalau sekarang ada anak yang sedang mencari SMP dan ingin sekolah yang bukan hanya fokus kepada akademik saja, tetapi juga memberi ruang untuk menemukan potensi dan belajar memimpin, menurut kakak apa yang harus mereka cari dari sebuah sekolah? Yang pertama, kalau misalnya cari sekolah, pertama aku selalu berprinsip sekolah itu harus sesuai dengan apa yang menjadi restu orang tua. Itu yang pertama, karena dalam semua kegiatan kita restu orang tua itu ya apalagi ibu ya, itu dibilang, mungkin kalau Ustaz tidak pernah bilang, itu seperti restunya Allah. Jadi kalau misalnya kita nanti mungkin Fazla milih SMA atau mungkin nanti kuliah, itu pastinya komunikasi dulu sama orang tua. Maka kalau misalnya adik misalnya SMA di sini gimana, kalau misalnya kuliah di sini gimana, karena setiap proses kita itu harus mendapatkan restu dan doa dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus searching pastinya apa yang menjadi target dari diri kita sendiri. Dan kalau bisa kita harus menjadi visioner. Misalnya Fazla tadi udah sempat ngobrol mau Jubel dan juga Taruna Nusantara. Nah, Fazla tuh juga harus udah mulai mikir, setelah dari misalnya Taruna Nusantara dan Jubel, Fazla mau kemana nih? Untuk ke end goal Fazla, yang mana yang lebih sesuai? Sekolah mana yang lebih oke? Sekolah mana yang bisa memberikan wadah terbaik untuk menuju end goalnya Fazla? Dan juga kemudian yang ketiga adalah selain restu orang tua, kemudian searching, kita harus memilih sekolah yang memberikan dan bisa meneruskan prinsip-prinsip yang kita bayangkan. Kayak contohnya, alasan kenapa aku dulu dimasukin dan memilih masuk ke SMP Selantar Pada Al-Furqan adalah karena selain memang basic aku dari SD di Al-Furqan, TK-nya juga di Al-Furqan, jadi aku merasa perlu memperdalam lagi basic agamaku, dan itu melalui SMP Selantar Pada Al-Furqan. Karena aku yakin di tahap kehidupan selanjutnya aku butuh dinding agama yang kokoh. Karena tentu aja misalnya nih, kita mau ambil contoh kuliah itu kalau misalnya keluar kota pasti atau istilahnya merantau ya, pasti kita ya ngekos misalnya.
kayak yang aku bilang tadi, sholat contohnya. Kalau misalnya di kos apakah akan ada yang ngerti sholat? Enggak. Jadi balik lagi ke kita masing-masing. Dan menurut aku dengan aku sekolahnya di Islam Terpadu selama kurang lebih 10 tahun itu, aku dari TK sampai SMP, itu memberikan aku basic yang at least di sela-sela kesibukan aku masih mencari waktu buat sholat, aku masih menyempatkan baca Al-Quran kayak gitu. Jadi memang 3 hal tersebut yang menurut aku penting. Yang pertama restu orang tua, yang kedua tadi adalah searching dulu kelas sekolah yang sekiranya sesuai dengan end goal kita, dan yang ketiga kita cari sekolah yang memang istilahnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita pegang. Setuju banget nih Kak, karena pada akhirnya memilih sekolah itu bukan hanya tentang mencari tempat untuk belajar selama 3 tahun ya, tapi juga mencari lingkungan yang bisa membantu kita tumbuh menjadi versi terbaik dari kita. Benar banget. Dan mungkin pengalaman Kak Arsyil menjadi salah satu contoh bahwa proses itu bisa dimulai dari SMP. Nah, Pertanyaan terakhir nih Kak, kalau boleh kembali ke usia SMP, apakah Kakak akan memilih SMP IT Al-Furqan lagi? Kenapa? kalau misalnya kayak itu ya aku jawabnya pasti iya, karena banyak banget cerita, banyak banget pengalaman yang aku dapetin di asrama dan juga di SMP kita. Banyak banget momen-momen yang aku harap bisa aku ulang kembali, baik itu mungkin karena ingin memperbaiki sesuatu atau mungkin ingin menjalaninya lagi. Keseruan yang aku dapat selama di asrama dan juga di sekolah itu benar-benar tidak akan terlupakan. Dan juga ya istilahnya kalau misalnya in another life, kalau misalnya aku bisa memilih SMP, aku bakal pilih SMP Islam Terpadu Al-Furqan lagi. Aku nggak akan menjadi aku yang sekarang kecuali aku melalui proses-proses yang aku telah lalui, yang dimana salah satunya adalah SMP Islam Terpadu Al-Furqan. Baik itu dari basic berorganisasi, basic agama, basic leadership tadi, dan juga ya banyak hal yang aku dapetin di SMP kita ini yang membuat aku jadi aku sekarang. Masya Allah, berarti ada banyak hal dari SMP Al-Furqan ini yang bukan hanya menjadi kenangan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perjalanan kakak sampai hari ini. Ikram, terima kasih banyak sudah hadir di Family on Air dan berbagi cerita, pengalaman, serta insight yang luar biasa hari ini. Buat teman-teman yang sedang menonton, mungkin hari ini kita belum tahu akan menjadi apa kita 5 tahun lagi. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah berani mencoba, berani mengambil keputusan, dan berani menemukan potensi diri kita. Karena siapa tahu perjalanan besar justru dimulai dari tempat yang sederhana. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari sekolah untuk melanjutkan pendidikan, jangan hanya cari sekolah untuk tempat belajar, tetapi cari juga tempat untuk bertumbuh, menemukan potensi, dan belajar menjadi pemimpin. Well Furqaners, terima kasih sudah menyaksikan Family on Air. Nantikan episode FOA berikutnya. Jadilah tanda titik pada sebanyak-banyaknya persoalan. Teruslah jadi generasi mikir yang rebahan secukupnya dan berjuang selelahnya. Saya Muhammad Fazla Al-Malik, Presiden Family SMP IT Al-Furqan Palembang Angkatan 17. Dan saya Muhammad Arsyil Karim, alumni SMP Islam Terpadu Al-Furqan Angkatan 14. Sampai jumpa di episode Family on Air berikutnya. Al-Furqan, pembeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.